Pada suatu hari yang cerah, pada bulan Desember tahun 2020, sekelompok pendaki berpengalaman yang berasal dari Jakarta berkumpul di kaki Gunung Raung, gunung berapi aktif yang megah di Jawa Timur. Mereka adalah orang-orang yang telah menghabiskan sebagian besar hidup mereka menjelajahi alam, tetapi pendakian ini berbeda. Mereka telah mendengar cerita tentang Prabu Tawang Alun, raja bijaksana dari kerajaan Blambangan, dan penampakan harimau gaib yang dikaitkan dengannya. Kisah-kisah ini telah membangkitkan rasa penasaran mereka, dan mereka bertekad untuk mencari tahu lebih lanjut. Mereka memulai pendakian mereka dengan semangat tinggi, membawa perlengkapan pendakian mereka dan berjalan melalui jalur yang berliku-liku. Udara pegunungan yang segar mengisi paru-paru mereka, dan suara burung-burung hutan mengiringi langkah mereka. Mereka berjalan melalui hutan lebat, melewati sungai-sungai kecil, dan mendaki lereng-lereng curam. Mereka merasa terhubung dengan alam, dan mereka merasa hidup. Namun, seiring waktu berlalu, mereka mulai merasakan sesuatu yang aneh. Ada kehadiran yang kuat di sekitar mereka, sesuatu yang tidak bisa mereka lihat tetapi bisa mereka rasakan. Mereka mendengar suara gemuruh yang mirip dengan raungan harimau, dan mereka merasa diawasi. Mereka mencoba untuk tidak membiarkan hal ini mengganggu mereka, tetapi ada sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Meskipun mereka merasa sedikit cemas, mereka memutuskan untuk melanjutkan pendakian mereka. Mereka tahu bahwa mereka berada di alam liar, dan mereka harus siap untuk menghadapi apapun yang mungkin mereka temui. Mereka tidak tahu apa yang menanti mereka di depan, tetapi mereka siap untuk menghadapinya. Mereka adalah pendaki, dan mereka tidak akan menyerah begitu saja. Seiring mereka mendaki lebih tinggi, suasana menjadi semakin tegang. Ada sesuatu di udara, sesuatu yang tidak bisa mereka jelaskan. Mereka merasa seperti sedang diawasi, dan suara-suara aneh mulai terdengar. Suara gemuruh yang mirip dengan raungan harimau mengisi udara, membuat bulu kuduk mereka berdiri. Mereka mencoba untuk tetap tenang, tetapi ada rasa takut yang mulai merayapi mereka. Mereka berhenti sejenak, mencoba untuk menenangkan diri dan memahami apa yang sedang terjadi. Mereka berdiri diam, mendengarkan suara hutan dan mencoba untuk menemukan sumber suara tersebut. Tiba-tiba, angin berhembus kencang, membuat daun-daun bergoyang dan pohon-pohon bergerak. Suara gemuruh semakin keras, dan mereka bisa merasakan getaran di tanah. Mereka melihat satu sama lain, mata mereka penuh dengan kekhawatiran dan ketidakpastian. Mereka tahu bahwa mereka tidak sendirian di gunung ini. Ada sesuatu yang lain di sana, sesuatu yang kuat dan gaib. Mereka merasa seperti sedang diawasi oleh sesuatu yang besar dan kuat, sesuatu yang berada di luar pemahaman mereka. Namun, meskipun mereka takut, mereka juga merasa penasaran. Mereka ingin tahu apa yang sedang terjadi, dan mereka ingin menemukan sumber suara tersebut. Mereka memutuskan untuk melanjutkan pendakian mereka, berharap bahwa mereka akan menemukan jawabannya di puncak gunung. Pada suatu siang yang cerah, Raka, pendaki paling muda dalam kelompok, merasa ada sesuatu yang bergerak di antara pepohonan. Dia melihat ke arah itu dan melihat bayangan besar dan cepat bergerak. Bayangan itu tampak seperti harimau, tetapi sebelum dia bisa melihat dengan jelas, bayangan itu sudah menghilang. Raka merasa ngeri, tetapi juga penasaran. Dia tahu bahwa harimau adalah hewan yang langka, dan dia tidak pernah melihat satu pun sebelumnya. Dia berpikir bahwa mungkin ini adalah kesempatan langka untuk melihat harimau liar. Dia memberitahu teman-temannya tentang apa yang dia lihat, tetapi mereka tidak yakin. Mereka berpikir bahwa mungkin itu hanya bayangan, atau mungkin Raka hanya berhalusinasi karena kelelahan. Namun, Raka yakin bahwa itu bukan halusinasi. Dia merasa ada sesuatu yang aneh tentang bayangan itu, sesuatu yang membuatnya merasa tidak nyaman.
Malam itu, Raka tidak bisa tidur. Dia terus memikirkan bayangan yang dia lihat, dan dia merasa semakin yakin bahwa itu adalah harimau. Dia merasa takut, tetapi juga penasaran. Dia ingin tahu lebih banyak tentang harimau itu, dan dia bertekad untuk mencari tahu. Keesokan harinya, Raka memutuskan untuk mencari jejak harimau itu. Dia berjalan-jalan di sekitar camp, mencari tanda-tanda keberadaan harimau. Dia menemukan beberapa jejak yang tampak seperti jejak harimau, dan dia merasa semakin yakin bahwa harimau itu benar-benar ada. Namun, meskipun dia yakin bahwa harimau itu ada, dia tidak bisa menemukannya. Dia mencari di sekitar camp, tetapi tidak ada tanda-tanda harimau. Dia merasa frustrasi dan kecewa, tetapi dia tidak menyerah. Dia bertekad untuk mencari tahu lebih banyak tentang harimau itu, dan dia tidak akan berhenti sampai dia menemukannya. Malam itu, Raka terbaring di tenda, mata terpejam tetapi pikirannya tetap terjaga. Dia merasa ada sesuatu yang mengganggu tidurnya, sesuatu yang membuatnya merasa gelisah. Dia mencoba untuk menenangkan pikirannya, tetapi semakin dia mencoba, semakin dia merasa gelisah. Dia melihat dirinya berada di sebuah hutan yang lebat, dengan pohon-pohon besar dan daun-daun yang rimbun. Dia merasa seperti sedang berada di tempat yang sama sekali berbeda, tempat yang jauh dari kamp pendakian mereka. Di tengah hutan, dia melihat sosok seorang pria yang berdiri tegak. Pria itu tampak bijaksana dan berwibawa, dengan jubah kerajaan dan mahkota emas. Dia segera menyadari bahwa pria itu adalah Prabu Tawang Alun, raja legendaris dari kerajaan Blambangan. Dia berbicara dengan suara yang dalam dan tenang, memberikan pesan kepada Raka. Dia memberitahu Raka bahwa mereka harus menghormati alam dan roh yang ada di gunung. Dia juga mengingatkan Raka tentang bahaya yang mungkin mereka hadapi jika mereka tidak menghormati alam. Raka merasa terkejut dan terpesona. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan bertemu dengan Prabu Tawang Alun, apalagi menerima pesan dari raja legendaris itu. Dia merasa terhormat, tetapi juga merasa takut. Dia tahu bahwa pesan itu bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan. Ketika Raka bangun, dia merasa bingung dan terkejut. Dia merasa seperti baru saja mengalami sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Dia tahu bahwa itu hanya mimpi, tetapi dia juga merasa seperti itu lebih dari sekadar mimpi. Dia memutuskan untuk menceritakan mimpi itu kepada teman-temannya. Mereka merasa terkejut dan bingung, tetapi mereka juga merasa penasaran. Mereka ingin tahu lebih banyak tentang pesan itu, dan mereka bertekad untuk mencari tahu. Pagi itu, seiring matahari mulai naik, kelompok pendaki melanjutkan perjalanan mereka. Mereka telah beristirahat cukup lama dan merasa siap untuk tantangan baru. Namun, apa yang mereka temui selanjutnya melebihi semua harapan mereka. Saat mereka berjalan melalui hutan yang lebat, mereka melihat sesuatu yang membuat mereka berhenti sejenak. Di antara pepohonan, mereka melihat sosok yang besar dan megah. Itu adalah harimau, tetapi tidak seperti harimau biasa. Harimau itu berkilauan dengan cahaya gaib, dan matanya memancarkan kebijaksanaan dan kekuatan. Mereka semua terpaku, takjub dan takut pada saat yang sama. Harimau itu tampak begitu kuat dan menakutkan, tetapi juga tampak tenang dan damai. Mereka merasa seperti sedang berhadapan dengan makhluk yang luar biasa, makhluk yang jauh melampaui pemahaman mereka. Namun, meskipun mereka takut, mereka juga merasa terpesona. Harimau itu begitu indah dan megah, dan mereka tidak bisa tidak merasa kagum. Mereka merasa seperti sedang melihat sesuatu yang sangat langka dan berharga, sesuatu yang mereka akan ingat selamanya. Mereka berdiri diam, menatap harimau itu dengan mata terbuka lebar. Mereka merasa seperti waktu berhenti, dan mereka lupa tentang segala sesuatu kecuali harimau itu.
Mereka merasa seperti sedang berada di dunia lain, dunia yang penuh dengan keajaiban dan misteri. Setelah beberapa saat, harimau itu perlahan-lahan bergerak pergi, menghilang di antara pepohonan. Mereka merasa seperti baru saja bangun dari mimpi, dan mereka merasa bingung dan terpesona. Mereka tahu bahwa mereka baru saja mengalami sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang mereka tidak akan pernah lupakan. Saat mereka mendekati puncak Gunung Raung, udara menjadi semakin dingin dan angin berhembus kencang. Mereka merasa lelah tetapi penuh semangat, karena mereka tahu bahwa mereka hampir mencapai tujuan mereka. Namun, apa yang mereka temui selanjutnya melebihi semua harapan mereka. Tiba-tiba, di tengah kabut tebal, mereka melihat sosok yang berdiri tegak. Sosok itu tampak seperti seorang raja, dengan jubah kerajaan dan mahkota emas. Dia tampak bijaksana dan berwibawa, dan mereka segera menyadari bahwa dia adalah Prabu Tawang Alun, raja legendaris dari kerajaan Blambangan. Mereka semua terpaku, takjub dan takut pada saat yang sama. Mereka merasa seperti sedang berhadapan dengan sosok yang luar biasa, sosok yang jauh melampaui pemahaman mereka. Mereka merasa seperti sedang berada di hadapan sejarah, di hadapan legenda yang telah lama mereka dengar. Prabu Tawang Alun melihat ke arah mereka dan tersenyum. Dia tidak berbicara, tetapi mereka bisa merasakan pesannya. Dia memberitahu mereka bahwa mereka harus menghormati alam dan roh yang ada di gunung. Dia juga memberitahu mereka bahwa harimau gaib yang mereka lihat adalah jelmaannya, simbol kekuatan dan kebijaksanaannya. Mereka merasa terkejut dan terpesona. Mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan bertemu dengan Prabu Tawang Alun, apalagi menerima pesan dari raja legendaris itu. Mereka merasa terhormat, tetapi juga merasa takut. Mereka tahu bahwa pesan itu bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan. Setelah pertemuan mereka dengan Prabu Tawang Alun, kelompok pendaki merasa berubah. Mereka merasa seperti baru saja mengalami sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang akan mereka ingat selamanya. Mereka merasa lebih menghargai alam dan sejarah, dan mereka merasa lebih menghormati semua makhluk hidup. Prabu Tawang Alun telah memberi mereka pesan yang kuat dan berarti. Dia telah memberitahu mereka bahwa mereka harus menghormati alam dan roh yang ada di gunung. Dia juga telah memberitahu mereka bahwa harimau gaib yang mereka lihat adalah jelmaannya, simbol kekuatan dan kebijaksanaannya. Mereka merasa terhormat dan terpesona. Mereka merasa seperti baru saja bertemu dengan raja legendaris, dan mereka merasa seperti baru saja menerima pesan dari raja itu. Mereka merasa seperti baru saja menjadi bagian dari sejarah, dan mereka merasa seperti baru saja menjadi bagian dari legenda. Akhirnya, kelompok pendaki memulai perjalanan turun mereka. Mereka merasa berubah, bukan hanya secara fisik tetapi juga secara mental dan spiritual. Pengalaman mereka di Gunung Raung telah memberi mereka perspektif baru tentang alam dan sejarah, dan mereka merasa lebih menghargai dan menghormati kedua hal tersebut. Mereka berjalan dengan hati yang penuh rasa syukur dan kekaguman. Mereka merasa seperti baru saja menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri, sesuatu yang jauh melampaui pemahaman mereka. Mereka merasa seperti baru saja menjadi bagian dari sejarah, dan mereka merasa seperti baru saja menjadi bagian dari legenda. Saat mereka berjalan melalui hutan yang lebat, mereka merasa lebih dekat dengan alam. Mereka merasa lebih menghargai keindahan dan keajaiban alam, dan mereka merasa lebih menghormati semua makhluk hidup. Mereka merasa lebih menghargai kekuatan dan kebijaksanaan alam, dan mereka merasa lebih menghormati roh-roh yang ada di gunung. Saat mereka mencapai kaki gunung, mereka merasa lebih kuat dan lebih bijaksana. Mereka merasa lebih siap untuk menghadapi tantangan yang mungkin mereka hadapi di masa depan,
dan mereka merasa lebih siap untuk menghadapi apapun yang mungkin mereka temui. Mereka merasa lebih siap untuk melanjutkan perjalanan mereka, dan mereka merasa lebih siap untuk melanjutkan petualangan mereka. Dan begitulah mereka kembali ke rumah mereka, dengan hati yang penuh kekaguman dan penasaran. Mereka tidak tahu apa yang menanti mereka di depan, tetapi mereka siap untuk menghadapinya. Mereka adalah pendaki, dan mereka tidak akan menyerah begitu saja. Ini adalah akhir dari petualangan mereka, petualangan yang telah membawa mereka ke hadapan Prabu Tawang Alun dan harimau gaibnya. Ini adalah akhir dari kisah mereka di Gunung Raung, tetapi ini juga adalah awal dari petualangan baru mereka. Demikianlah kisah ini diceritakan, semoga dapat menghibur dan menambah wawasan. Segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.